Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun anime lovers berada. Selamat datang kembali di channel kita yang paling kece badai. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre action, komedi, romance, ataupun school? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime yang mau Mimin bahas kali ini berjudul Rewrite. Dan bakalan banyak banget karakter-karakter yang unik dan ceritanya udah pasti seru. Oke, sebelum menuju alur ceritanya, kita ceritain dikit nih sinopsisnya. Cerita ini bersetting di Kazamatsuri, sebuah kota di mana manusia dan alam hidup berdampingan, dipenuhi tumbuh-tumbuhan dan hutan yang lebat. Kota di mana Tennoji Kataru tinggal, seorang siswa SMA yang memiliki kemampuan super yang dapat menulis ulang, serta bisa memanipulasi kekuatan pada setiap anggota tubuhnya. Lahir dengan kemampuan khusus membuat Kataru tertarik dengan dunia supranatural dan sering menghabiskan waktunya di ruangan klub penelitian ilmu gaib, tentunya bersama teman-temannya. Oke cuy, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan, ceki bro. Shin diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Kotaro Tennoji. Ia adalah murid SMA yang selalu berpikir dangkal dan semua orang mengetahuinya sebagai orang yang arogan. Meskipun Kotaro tidak menyadarinya, ia suka ikut campur urusan orang lain dan tidak jarang mendapatkan masalah. Kemudian Kotaro bangun dari rebahannya dan ia berjalan kaki menyusuri kota di tengah malam. Kotaro melihat langit yang sangat indah dan ia mulai melompat di udara. Kotaro merasa tubuhnya amat ringan hingga bisa melayang ke udara. Namun Kotaro melihat sosok wanita yang berada di bawah pohon. Wanita itu menancapkan benang merah di dada Kotaro hingga ia terluka. Tak lama Kotaro sadarkan diri dan ternyata ia hanya bermimpi. Kotaro merasa kalau ada seseorang yang menyukai dirinya. Tiba-tiba ibu sang besti datang berkunjung. Ibu meminta Kotaro mencari keberadaan anaknya. Besti Kotaro bernama Kotori dan ia suka menghilang dari rumah. Lantas Kotaro mengatakan pada ibu kalau ia akan mencari Kotori. Kotaro menyusuri hutan tempat biasa Kotori bermain. Di sana Kotaro mendapati makhluk aneh yang lewat di depannya. Setelah diperhatikan, ternyata makhluk itu adalah marmut. Kemudian Kotaro melihat Kotori yang sedang tertidur di bawah pohon. Lalu Kotaro menggunakan trik agar Kotori mau mengikutinya sampai ke rumah. Kotaro menggunakan koin kesukaan sang besti dan mengajaknya pergi meninggalkan hutan. Tanpa sadar, Kotaro berhasil membawa Kotori mendarat di depan rumah. Setelah Kotori sadar, ia melihat keberadaan Kotaro. Lantas Kotori bercerita kalau ia sedang bermimpi indah. Kemudian Kotaro meminta Kotori untuk segera masuk ke dalam rumah. Sebab sang ibu sangat mengkhawatirkan Kotori. Shin yang berada di sekolah yang sama dengan Kotaro. Kotori berbakat dalam hal bercocok tanam dan dapat merasakan hal yang supranatural. Kotori punya sifat yang hiperaktif dan punya hubungan baik dengan Kotaro sejak kecil. Ia tidak begitu memiliki banyak teman lainnya. Sama dengan Kotaro, Kotori berbakat dalam hal bercocok tanam dan dapat merasakan hal supranatural. Kotori punya sifat yang hiperaktif dan punya hubungan yang baik dengan Kotaro sejak kecil. Esok harinya Kotaro pergi ke sekolah sendirian sebab Kotori kesiangan. Sesampainya di kelas, Kotaro menyapa teman pria bernama Haruhiko Yoshino. Yoshino memiliki penampilan seperti anjing gila. Tetapi kenyataannya ia tidak menimbulkan masalah bagi orang-orang banyak. Yoshino juga pemuda yang tangguh. Menurut Kotaro, kalau Yoshino ini sangat membenci dirinya. Sebab Yoshino selalu menantang Kotaro untuk berduel. Kotaro berpura-pura amnesia menanggapi ajakan duel Yoshino. Tak terima diabaikan, Yoshino hendak melayangkan tinjunya pada Kotaro. Akan tetapi adegan terhenti. Sebab ketua kelas menghentikan perkelahian kedua pria. Shin yang bernama Lucia Konohana merupakan ketua kelas di kelas Kotaro. Sehingga ia memiliki rasa tanggung jawab dan keadilan yang tinggi. Lucia adalah gadis yang kuat.
sekaligus gadis yang cerewet yang sering kali harus terlibat dengan tindakan Kotaro yang dianggapnya melewati batas. Lalu nongol Bu Guru menghentikan keributan di antara siswa. Setelah itu Kotaro dan Yoshino memulai pelajaran. Tak lama Kotori nongol di kelas. Kotori dan Kotaro sedang menggoda Yoshino di kelas. Hal itulah yang membuat tiga sekawan itu berteman. Malam harinya Kotaro merasakan hal yang sama. Sebab Kotaro selalu bermimpi digigit hantu wanita. Hingga tangan Kotaro pun terluka setiap bangun pagi. Ketika pergi ke sekolah, Kotaro merasa aneh dengan mimpinya dan ia melamun. Tanpa sadar Kotaro menabrak kardus. Lalu Kotaro melihat seorang eneng yang nyangkut di pohon. Eneng itu adalah murid pindahan bernama Chihaya Otori. Lantas Kotaro membantu Chihaya untuk turun dari pohon. Setelah itu Kotaro hendak mengangkat kardus milik si eneng. Namun Kotaro merasa amat keberatan. Sementara Chihaya terlihat biasa aja. Lantas Chihaya pun pergi terlebih dahulu meninggalkan Kotaro. Chihaya adalah gadis pemalu yang sulit dalam mengutarakan perasaannya dan juga ceroboh dalam melakukan sesuatu. Chihaya sering berdebat dengan Kotaro. Ternyata Kotaro dan Chihaya ini satu kelas dan mereka duduk bersebelahan. Kemudian Kotaro permisi ke toilet. Ia bertemu anggota kedisiplinan bernama Shizuru Nakatsu. Shizuru merupakan gadis pemalu di depan umum, sekaligus adik kelas dari Kotaro. Shizuru memiliki kelainan di mata yang bernama heterokromia. Jadi dia menggunakan eye patch untuk mata kanannya sehingga yang terlihat hanyalah warna mata kirinya yang berwarna biru. Meski tidak banyak bicara, tetapi Shizuru sering memberikan ekspresi pada wajahnya. Kotaro dapat mengerti apa yang dimaksud Shizuru hanya dengan melihat perilaku dan gerak tubuh ketika berbicara dengannya. Setelah itu Shizuru menegur Kotaro sebab ia berlari di lorong gang. Namun peluit milik si eneng rusak dan Kotaro membantunya. Alhasil Kotaro tidak jadi dihukum si eneng. Lalu si gemoy bernama Inoue nongol mencatat gerak-gerik Kotaro. Sebab Kotaro dinilai telah menggoda anggota kedisiplinan Inoue yang adalah seorang wartawan sekolah yang mencatat berita mengenai para siswa. Ketika di kelas Kotaro curcol bareng Kotori mengenai hantu yang selalu muncul di kamarnya. Lantas Kotori menyarankan agar Kotaro menjumpai penyihir sekolah untuk berkonsultasi. Lantas Kotaro melihat kertas milik Inoue yang terjatuh dan membaca daftar orang misterius di sekolah. Salah satunya si eneng yang bernama Akane Senri. Lalu Kotaro dan Kotori menyusuri satu sekolah mencari keberadaan kakak kelasnya. Namun mereka berdua tak kunjung mendapatkan info sama sekali. Kemudian maklar info bernama Yamada nongol menghampiri Kotaro. Yamada akan membantu masalah yang sedang dihadapi Kotaro. Setelah itu Yamada memberikan majalah yang berisikan alamat klub ruang gaib sekolah. Lantas Kotaro dan Kotori pergi mengunjunginya. Namun tidak menemukan siapapun di ruangan tersebut. Kotaro meninggalkan catatan agar penyihir mau bertemu dengannya. Kemudian mereka kembali ke sekolah bareng. Saat pulang sekolah, Chihaya menagih janji Kotaro yang hendak mengajaknya keliling kota. Kotaro pun mengenalkan Kotori pada Chihaya dan mereka mulai berteman. Setelah itu Kotaro mengajak si eneng keliling kota bersamanya. Malam harinya Kotaro mendapatkan pesan dari Akane yang memintanya untuk datang ke sekolah. Kotaro pun pergi di tengah malam dan melihat petunjuk yang ditinggalkan. Ketika mencari sosok penyihir, Kotaro dikejar-kejar gadis hantu hingga ia ketakutan. Kotaro terus-terusan menghindari gadis hantu. Namun gadis hantu kekeh mengejar Kotaro hingga ia mendarat di dimensi gaib. Kotaro pun bertemu dengan peri Gil dan Pani. Setelah itu Gil meminum darah Kotaro dan mereka telah terikat kontrak. Kotaro dan kedua peri menyusuri tempat antah berantah dan bertemu dengan sang monster. Lantas monster mengejar Kotaro. Kemudian monster itu mengejar Kotaro dan kedua peri. Lalu gadis hantu nongol di dimensi lain yang membantu Kotaro mengalahkan sang monster.
Setelah itu dimensi lain retak dan Kotaro berhasil mendarat di sekolah. Lalu Kotaro melihat maneken jenderal dan melihat sebuah catatan. Lantas Kotaro diminta membawa maneken itu ke ruangan penyihir. Setibanya di ruangan penyihir, Kotaro melihat kehadiran wanita berjubah di depan bola kristal. Selanjutnya wanita berjubah mengenalkan dirinya yang adalah penyihir bernama Akane Senri. Kotaro bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Lantas Akane menjelaskan kalau kondisi Kotaro sedang dalam bahaya. Sontak saja Kotaro amat syok. Mendengar celotehan si Eneng, Akane merupakan kakak kelas Kotaro dan Kotori. Akane adalah ketua dari penelitian masyarakat goib Occult Research Club dan orang-orang yang mengetahuinya sebagai penyihir sekolah karena misteri-misteri yang disimpannya. Walaupun Akane punya sikap arogan pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya ia punya sifat lainnya yang sangat polos terhadap sahabat dekat dan keluarganya. Setelah itu Akane memberikan Kotaro jimat. Lalu Kotaro diminta untuk bergabung di klub gaib akademi. Malam harinya, Kotaro tertidur dan ia bermimpi bertemu si gemoy. Wanita itu adalah Shikigami bernama Tomoko. Jimat yang muncul ketika Kotaro sedang tidur. Namun hantu pita tetaplah bisa bersama Kotaro meski ia telah memakai jimat. Hantu pita bernama Kagari dan ia lebih dikenal dengan sebutan Kei, yang dicari-cari oleh banyak pihak. Esoknya ketika di sekolah, Kotaro menceritakan insiden itu pada Kotari dan Chihaya. Namun kedua Eneng menganggap Kotaro itu gila. Lantas Kotaro menjahil Yoshino yang sedang makan di kantin. Kotaro membelikan Yoshino ice cream. Namun ia mencurigainya. Tanpa sadar es krimnya tertukar dengan milik ketua. Kotaro mulai panik sebab es krim yang dimakan Lucia telah diberikan saus. Dengan sigap, Kotaro mengambil es krimnya dan segera melahap hingga habis. Sontak saja, Lucia auto mengamuk dan menghajar Kotaro. Setelah itu Kotaro pergi menemui ketua klub dan bertanya mengenai alam gaib. Meskipun Akane ketua klub penyihir, namun ia tidak mempercayai fenomena gaib tersebut. Maka Kotaro mengatakan akan membuktikannya pada sang ketua. Lalu Kotaro mengajak Kotori agar bergabung di klub yang sama dengannya. Ketika Kotaro dan Kotori hendak membuat blok klub sekolah, Chihaya nongol di ruangan. Ternyata Chihaya juga anggota dari klub gaib. Saat malam harinya, Kotaro kembali dihantui oleh Kagari. Kotaro menyadari kalau Shikigami miliknya telah habis. Lantas ketika di sekolah, Kotaro meminta Shikigami baru pada sang ketua. Setelah itu Kotaro disapa oleh Inoue saat di koridor. Inoue menunggu kabar baik dari Kotaro sebab ia telah bergabung di klub sihir. Kemudian Kotaro mengajak adik kelasnya untuk bergabung di klub. Kotaro mengenalkan Shizuru pada Kotori dan Chihaya. Sang ketua hanya memantau aksi para anggotanya ketika bereksperimen di ruangan pribadinya. Tak lama kemudian, ketua kelas mengcall Shizuru dan menanyakan keberadaannya. Shizuru menjelaskan pada ketua kelas kalau ia sedang berada di klub penelitian alam gaib. Namun ketua protes ketika mengetahui Shizuru satu tim dengan Kotaro. Ketua kelas langsung ke TKP dan menghajar Kotaro. Sebab ketua kelas mengira kalau Kotaro telah menggoda Shizuru. Kemudian, Shizuru menjelaskan pada Lucia kalau ia telah bergabung di klub penelitian gaib. Mengetahui hal itu, Lucia merasa dirinya harus melindungi Shizuru dari Kotaro. Maka ketua kelas memutuskan untuk bergabung di klub penelitian gaib bersama dengan Kotaro. Melihat keadaan klub penelitian gaib yang mulai ramai, membuat Kotaro amat senang. Karena Kotaro berhasil mengumpulkan orang-orang yang hendak melakukan penelitian bersamanya. Mereka akan mengungkap kejadian aneh yang selalu datang di hidup Kotaro. Dari luar ruangan, Kagari memperhatikan gerak-gerik Kotaro dan kawan-kawan. Selanjutnya saat di sekolah, Kotori mengumumkan kalau komite penghijauan merekrut anggota baru. Para siswa diminta untuk berpartisipasi mengikuti festival penghijauan yang diadakan di kota Kazamatsuri. Setelah itu, Kotaro mengajak Yoshino untuk bergabung di acara festival. Seperti biasa, Yoshino menolak mentah-mentah ajakan Kotaro. Kemudian Kotaro pergi ke ruangan klub dan mendapati seorang pria berada di sana.
Pria itu adalah Sakuya Otori, kakak dari Chihaya. Meskipun mereka aslinya tidak memiliki ikatan darah, Sakuya meminta agar Kotaro segera keluar sebab Akane sedang prepare di kamarnya. Namun Kotaro menolak sebab ia tidak mengenal sosok Sakuya. Setelah Akane dan Chihaya nongol di ruangan, barulah Kotaro paham siapa sebenarnya Sakuya. Lantas Sakuya menjelaskan kalau ia sebenarnya adalah pelayan pribadi Chihaya. Tak lama bel berbunyi dan Kotaro mengajak Chihaya segera masuk ke kelas. Kotaro meminta agar sang ketua klub hadir di sekolah minimal sekali seminggu. Namun dengan santuinya Akane menjawab ia bisa menggunakan sihir membuat dirinya tampak hadir di sekolah. Lantas Kotaro dan Chihaya pun bergegas pergi meninggalkan ruangan klub. Saat di kelas, Kotaro dan Yoshino merasa heran dengan style ketua kelas yang suka memakai sarung tangan. Lantas kedua pria mulai menghayal adegan di luar nalar hingga Pak Guru memarahinya. Setelah itu Kotaro mengajak para eneng berkumpul di ruangan klub gaib. Kotaro mengajak anggota klub untuk memulai misi pertama mereka. Kotaro meminta anggota klub mencari Tsuchinoko untuk mensukseskan klub mereka. Kemudian Kotaro dan para gemoy mencari hewan langka di taman. Namun Bu Guru juga ikut-ikutan mengumpulkan hewan langka. Setelah itu misi diselesaikan oleh sang guru. Lalu Kotaro mengajak Shizuru nyemil di bawah pohon sambil nyantai bareng. Kotaro bertanya mengenai mata Shizuru. Kemudian Shizuru menunjukkan matanya pada Kotaro. Menurut Kotaro, mata si eneng amatlah indah sehingga Shizuru auto malu. Setelah itu, Kotaro pergi membeli minuman kaleng. Ketika Kotaro membuang sampah minumannya, ketua kelas nongol memarahinya. Ketua kelas meminta Kotaro untuk membuang sampah minuman kaleng pada tempatnya. Oleh sebab itu, Kotaro dihukum untuk memisahkan sampah minuman hingga sore hari. Lantas Kotaro pulang ke rumah ketika hari telah gelap. Saat di jalan, Kotaro melihat Kagari berada di jalan dan ia sedang dikejar hewan buas. Lalu Kotaro pergi mengejar Kagari dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun Kotaro dihadang oleh seorang pria pemburu bernama Mido. Mido ini sedang memburu Kagari cuy, beserta pemburu lainnya. Mido pun mengutus hewan buas untuk memangsa Kotaro. Lantas Kotaro bergegas pergi meninggalkan hewan buas tersebut. Sekeras apapun Kotaro berlari, tetap saja hewan buas bisa mengejarnya. Kotaro tak sanggup lagi dan ia pingsan dalam pelarian. Kotaro merasakan hal aneh setelah ia bertemu dengan hantu pita. Selang beberapa lama, Kotaro sadarkan diri. Kotaro melihat kedua pria berada di kedai pinggir jalan. Kedua pria menyapa Kotaro yang baru saja sadar. Salah satu pria bernama Sougen Esaka dan ia mengatakan kalau Kotaro pingsan di taman lalu mereka menolongnya. Esaka bertanya apa yang terjadi dengan Kotaro. Lantas Kotaro menjelaskan kalau ia telah diserang monster. Lalu Esaka bertanya, Kotaro dari klub mana? Sontak saja Kotaro bingung mengenai pertanyaan sang bapak. Kotaro menjawab secara asal kalau ia berasal dari klub gaib. Pemilik kedai mengatakan kalau mereka adalah pembasmi monster. Kemudian Kotaro semakin bingung mengenai monster dan pembasmi. Esaka menjelaskan kalau mereka sedang bermain game. Bahkan Esaka bingung membedakan antara dunia nyata dan dunia game. Namun Esaka mendengar kalau kota Kazamatsuri ini terdapat banyak monster. Lalu Kotaro bertanya siapa sebenarnya Esaka. Esaka mengatakan kalau ia adalah pedagang barang antik. Di sela-sela perbincangan, Shizuru nongol makan di kedai itu. Ternyata Shizuru adalah langganan tetap di kedai Gensan. Setelah makan, Kotaro mengantarkan Shizuru pulang ke rumahnya. Lalu Kotaro pun bergegas pulang ke rumah. Namun saat di jalan, Kotaro disapa oleh Sakuya. Sakuya mengatakan pada Kotaro kalau ia sangat membencinya. Sakuya juga mengatakan cepat atau lambat mereka pasti akan menjadi musuh. Selanjutnya Kotaro mengatakan pada ketua klub kalau ia bertemu seseorang yang mengetahui tentang hal gaib. Kotaro mengajak para eneng pergi menuju warung ramen tadi malam yang ia datangi. Namun ketika mencarinya, Kotaro tidak menemukan kedai Gensan. Kotaro meng-call Shizuru sebab ia adalah saksi mata. Akan tetapi Shizuru tidak mengangkat teleponnya. Kemudian para eneng cabut dari TKP lalu pergi.
Mereka menganggap Kotaro sedang berhalusinasi. Kotaro pun berusaha mencari Esaka, tetapi tak kunjung dapat. Kotaro berjalan mengitari kota dan menabrak seorang pemuda. Pria itu menyapa Kotaro dan memperingatkannya kalau di kota banyak preman. Lantas pria itu pergi berlalu. Sesampainya di lorong, Kotaro disapa oleh banyak preman. Salah satu preman bernama Jono dan ia akhirnya bertanya apakah Kotaro teman sekolah Yoshino. Kotaro mengatakan kalau Yoshino dan dirinya adalah teman. Setelah itu Jono menjelaskan kalau Yoshino adalah king di daerah itu. Geng serigala di bawah komando King alias Yoshino. Lalu Jono menciptakan kiprah Yoshino ketika berkuasa. Setelah itu Jono meng-call Yoshino untuk memastikan Kotaro yang berbohong atau tidak. Kemudian Jono dan kawan-kawan membantu Kotaro mencari toko yang berada di kota. Setelah menemukan lokasinya, Jono mengantarkan Kotaro. Sang MC masuk ke dalam toko dan melihat situasi di dalam. Lalu Kotaro melihat keberadaan Esaka dan Shizuru. Esaka mempersilahkan Kotaro untuk duduk. Kotaro bertanya mengapa Shizuru tidak mengangkat telepon darinya. Shizuru menjelaskan kalau ia sedang menghemat baterai ponselnya. Maka Shizuru mematikan HP-nya. Setelah itu Esaka bertanya mengapa Kotaro mampir ke tokonya. Kotaro mengatakan ia ingin melanjutkan percakapan mereka mengenai monster misterius. Lantas Esaka menunjukkan foto-foto mengenai penampakan. Sang monster Kotaro melihat beberapa foto dan mendapati gambar itu amat suram. Lalu Kotaro meminta gambar itu dan Esaka pun memberikannya. Kemudian Kotaro dan Shizuru kembali ke camp untuk memperlihatkan bukti pada Akane. Setelah itu Akane terlihat biasa aja tanpa memperdulikan Kotaro. Tiba-tiba Shizuru membawa kaset ke ruangan klub. Shizuru mengatakan tidak memiliki pemutar musik untuk mendengarkan lagunya. Lalu Kotaro meminta Chihaya untuk membelikan Shizuru kotak musik. Namun Sakuya menjawab, meskipun Chihaya gadis yang kaya, tetapi uang bulanannya dijatah oleh orang tua. Kemudian Kotaro mengajak Shizuru ke rumahnya. Kotaro memiliki pemutar musik yang tidak dipakai lagi. Lantas Shizuru amat senang dan mulai memainkan musiknya. Esok harinya ketika di kelas, Kotaro melamun mengenai Kagari dan Mudo. Akan tetapi Kotaro merasa hidupnya belakangan ini baik-baik saja. Tiba-tiba Kagari masuk ke ruangan kelas dan membanting pintunya. Namun tidak ada yang menyadari hal itu sama sekali. Kagari menghampiri Kotaro dan menggigit tangannya. Setelah itu Kotaro lari ketakutan dan ia bergegas pergi menuju ruangan klub gaib. Akan tetapi Kotaro diajak pergi oleh Shizuru. Bu guru mengajak kedua bocah pergi menggunakan mobilnya. Kotaro heran mereka hendak pergi kemana. Lantas Shizuru menjelaskan ia akan memberitahukan sebuah rahasia kepada Kotaro. Setibanya di lokasi, Shizuru meminta Kotaro untuk menunggu. Hari telah senja, seorang wanita dan pria hendak masuk ke dalam rumah. Kotaro mengetahui kalau sepasang suami istri itu adalah orang tua Shizuru. Setelah menyapa mereka, Shizuru mengajak Kotaro pergi. Shizuru mengisahkan kejadian sebelum kedua orang tuanya melupakan si Eneng. Setelah itu Shizuru dan keluarganya ditimpa musibah hingga SK menolong Shizuru dari kebakaran. Akhirnya Shizuru dan kedua orang tuanya selamat. Lantas SK menawarkan sejumlah uang kepada orang tuanya. Sebagai gantinya, Shizuru akan dirawat oleh mereka. Shizuru menyetujuinya, berharap kedua orang tuanya bisa bahagia. Namun semuanya di luar ekspektasi. Hingga Shizuru menggunakan kekuatannya. Alhasil kedua orang tuanya pun tak mengingat Shizuru sama sekali sampai sekarang. Berbeda dengan Kotaro, meski telah terkena kekuatan Shizuru, Kotaro mampu mengingat nama si Eneng. Setelah mengetahui rahasia Shizuru, mereka dijemput oleh bu guru. Shizuru terlihat amat lelah dan tertidur di sepanjang jalan. Esok harinya ketika di sekolah, para pria meminta ketua kelas mengambilkan bola yang berada di pekarangan bunga. Namun ketua kelas menolaknya sebab ia tidak suka kotor.
Kotaro menghampiri dan mengambilkan bola itu. Chihaya protes mengenai sikap ketua kelas yang parno terhadap kotoran. Terjadilah pertengkaran antara kedua neng. Ketua kelas menolak Chihaya. Lalu Chihaya mengomel dan memaki sikap ketua kelas. Lantas ketua kelas auto mewek dan pergi meninggalkan mereka. Selanjutnya, klub gaib mendapatkan surat dari penggemar misterius. Surat itu berisikan kisah seorang gadis bernama Asahi Haruka. Gadis itu terkenal sebagai pembawa kutukan. Surat dari Asahi Haruka masuk ke panti asuhan. Namun setelah Asahi berada di sana, panti asuhan menjadi aneh. Sebab kaca jendela dan cermin yang berada di panti tiba-tiba saja pecah. Para hewan yang dipelihara pun tewas mengenaskan. Lalu beberapa anak panti tiba-tiba meninggoy secara bersamaan. Hingga akhirnya panti asuhan pun ditutup. Kemudian Kotaro berniat untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun anggota klub sedang bertengkar. Maka Kotaro berniat mendamaikan ketua kelas dan Chihaya. Sebelumnya Kotaro meng-call Yoshino mencari tahu mengenai info teman SD-nya. Lantas Yoshino memberitahu kepada Kotaro, meski dengan nada ketus, Yoshino mengingatkan kalau kaca telah pecah, maka Kotaro diminta untuk berhati-hati. Setelah itu Kotaro menemui Yoshino di kelas, meminta daftar nama teman-teman SD-nya terdahulu. Lalu Kotaro mengcopy kertas itu di mesin. Kotaro melihat ketua kelas sedang mengcopy tugas sekolah. Lantas berkas Kotaro tertinggal dan ketua kelas memberikannya. Namun Kotaro merasa kalau itu bukanlah miliknya. Tak lama kaca jendela sekolah pecah dan Kotaro pun mulai panik. Lantas ketua kelas mencari tahu apa yang terjadi pada Kotaro. Setelah mengetahuinya, ketua kelas juga mendukung aksi Kotaro. Ketika pulang sekolah, bayangan Asahi menghampiri ketua kelas. Lantas ketua kelas amat takut dan memulai menjerit histeris. Sementara Kotaro sibuk meng-call teman semasa SD-nya yaitu Asahi. Namun setiap kali Kotaro menyelidikinya, mereka pada ketakutan hingga tidak mau membicarakannya. Akan tetapi Kotaro terus mencari fakta yang sebenarnya mengenai kasus Asahi Haruka. Ketika di jalan, Kotaro melihat ketua kelas yang berada di jalan. Ia meminta agar penyelidikan dihentikan. Tak lama Kotaro ketakutan dan melihat ketua kelas pingsan. Lantas Kotaro membawa ketua kelas ke rumahnya. Setelah sadarkan diri, ketua kelas memberitahukan rahasianya kepada Kotaro. Lucia mengambil sepucuk daun dan memegangnya. Lalu daun itu berubah menjadi debu dan menghitam. Maka ketua kelas menjelaskan kalau Kotaro tidak akan memahami orang seperti dirinya dan Asahi. Mereka terlahir di dunia membawa kutukan. Kotaro teringat penjelasan Shizuru mengenai masa lalu Lucia. Dengan tekad kuat Kotaro yang mencoba memecahkan misteri berbahaya itu, Kotaro pun pergi ke panti asuhan mencari petunjuk di sana. Kotaro memeriksa ke dalam panti dan mendapatkan foto Kishida, korban dari insiden Asahi Haruka. Setelah itu nongollah ketua kelas di sana. Kotaro mengatakan kalau ia telah mengetahui Lucia adalah Asahi Haruka. Sebab ketika menelitinya, Kotaro mendapatkan insting ketua ada di balik insiden tersebut. Maka tanpa menyangkalnya, Lucia mengatakan kalau ia memanglah si pembawa kutukan. Oleh sebab itu, Lucia tidak akan suka masa lalunya diungkit kembali. Namun Kotaro mengatakan hal tersebut bukanlah salah Lucia. Shigemo bersikeras kalau ia adalah sosok manusia kotor pembawa kutukan. Bukti nyata, Lucia telah melukai Kotaro ketika sang MC menolongnya. Sekarang Kotaro telah terkena kutukan. Bahkan dokter sekalipun tidak bisa menyembuhkan kutukan Kotaro. Namun, Kotaro memiliki kekuatan super untuk bisa mereset tubuhnya menjadi normal kembali. Melihat hal itu, Lucia amat lega sebab sang besti berhasil selamat. Kotaro mengatakan kalau Lucia tidak perlu takut lagi dengan kutukannya. Karena Kotaro akan selalu memegang tangan Lucia. Setelah itu Kotaro dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan. Di sana terdapat ibu guru. Kotaro heran mengapa ibu guru selalu ada di setiap kejadian aneh yang saat menimpa siswinya. Lantas Lucia bercerita kalau mereka dirawat oleh organisasi Gaia. Lucia dan Shizuru pun memiliki kekuatan super yang hanya bisa dikendalikan oleh Gaia. Sementara terdapat organisasi rahasia bernama Guardian yang sedang mengincar Kei. Kedua organisasi hendak mendapatkan Kei.
agar menjaga tatanan dunia dari monster. Sebenarnya Kei ini adalah Kagari alias hantu peta. Namun, Kotaro dan rekan klubnya tidak menyadari hal itu sama sekali. Selanjutnya, Lucia menculik paksa Kotaro ketika ia keluar dari toilet. Lucia menyandera Kotaro di dalam ruangan. Setelah itu membuka penutup matanya. Ternyata si Eneng ingin menepati janjinya pada Kotaro. Si Eneng mengenakan pakaian maid dan ia meminta penilaian Kotaro. Sontak saja Kotaro mengatakan si Eneng amatlah imut. Namun Lucia auto baper dan mengajar Kotaro. Setelah itu Lucia mengajak Kotaro memakan bekal buatan si Eneng. Ketika makan bareng, Kotaro bertanya mengenai Guardian alias G. Lantas Lucia menjelaskan kalau Shizuru selama ini yang membuatkan obat untuk dirinya. Maka Lucia memberitahukan mengenai kekuatan yang dimiliki Kotaro kepada Shizuru. Lucia mengatakan kalau ia akan menjaga rahasia Kotaro dari Touka maupun organisasi Guardian. Lucia mengatakan kalau Shizuru sesungguhnya menginginkan Kotaro hidup dengan tenang. Setelah itu Kotaro mengajak Lucia untuk meminta maaf pada Chihaya. Lalu mereka bergegas menuju klub gaib. Setibanya di dalam ruangan, si Gemoy meminta maaf pada Chihaya. Hal yang sama dilakukan Chihaya juga, sebab ia merasa bersalah pada Lucia. Setelah itu Lucia dan Shizuru merangkul Kotaro bersama-sama. Sekarang Kotaro adalah idola para wanita. Selanjutnya Kotaro mengajak para Eneng untuk menjalankan misi klub. Kotaro mendapatkan berita khusus mengenai legenda pedang suci Kazamatsuri. Maka Kotaro dan kawan-kawan akan menguak misteri di balik pedang suci. Lantas Kotaro dan para Eneng pergi ke toko barang antik mencari pedang suci. Setelah menemukannya tanpa disadari, Kotori mematahkan pedang suci tersebut, hingga membuat Yoshino dan Kotaro amat syok. Kemudian Kotaro dan kawan-kawan mengungkap misteri demi misteri yang terjadi di kota Kazamatsuri. Lalu mereka berhasil menyelesaikan misi satu persatu. Lantas Kotaro memberikan misi lanjutan pada kelima Eneng. Mereka akan pergi ke hutan untuk mencari hal yang misteri. Awalnya para Eneng tak menyetujuinya sebab mereka merasa Kotaro sedikit gila. Namun Shizuru mendukung kegiatan yang dibuat oleh Kotaro. Semuanya pun mengikuti saran Kotaro yang sedang menggebu-gebu. Esok harinya, Kotori dan kawan-kawan menunggu kehadiran Kotaro. Kotori membawa marmut yang ditangkapnya di hutan. Marmut itu disebut anjing oleh Kotori dan diberi nama Chibi. Ketika Kotaro tiba, ia melihat sosok marmut dan menyepelekan skillnya. Lalu Kotori memerintahkan Chibi untuk menyerang Kotaro hingga sang MC terhempas jauh. Saat di jalan, terjadilah selisih pendapat antara ketua klub dengan ketua kelas. Namun Shizuru berhasil menengahi keduanya menggunakan serangga. Menurut Kotaro, kalau hutan Utopia memiliki hal yang misterius. Tiba-tiba Shizuru merasakan ada hal yang aneh yang terdapat di hutan. Shizuru dan Lucia pun bergegas pergi mengecek keadaan. Ketika Kotaro menginjakan kaki di dekat danau pelangi, Shizuru menghentikannya. Setelah itu Kotaro pergi melihat pohon yang berbeda di dekat Kagari. Setiap melihat Kagari, Kotaro melihat bayangan-bayangan aneh hingga kepalanya sakit. Lantas para Eneng memutuskan untuk segera kembali ke klub. Tak beberapa lama, Kotaro mendapatkan telepon dari Inoue mengenai hutan pelangi. Inoue mengatakan kalau ia mendapatkan beberapa misteri di sana. Namun Kotaro tidak menggubris Inoue sama sekali. Setelah beberapa hari, Kotaro bertemu dengan junior dari klub buletin sekolah. Sang junior mengatakan pada Kotaro kalau Inoue tidak berkabar lagi setelah pergi ke hutan pelangi. Sontak saja Kotaro auto shock mendengar berita tersebut. Selanjutnya Kotaro menyampaikan info penting pada ketua klub dan para anggota. Sebab Inoue telah menghilang ketika mendarat di hutan pelangi. Lantas hal tersebut berdampak buruk bagi klub penelitian gaib. Sebab Kotaro dicurigai atas menghilangnya Inoue dari hutan. Dikarenakan Kotaro adalah orang terakhir yang berbicara dengan Inoue. Oleh sebab itulah, agar menenangkan media dan para wali murid, maka klub penelitian gaib akan dibubarkan. Bahkan Akane tidak punya kuasa untuk menghentikan pembubarannya. Jika Akane bersikeras, maka salah satu anggota klub akan dituduh sebagai dalang dari hilangnya Inoue.
Tak terima mendengarkan kepastian sepihak itu, Kotaro memulai pidato singkatnya untuk membakar semangat para besti mempertahankan klub. Awalnya para eneng merasa kalau sekolah mustahil bisa dilawan. Namun Kotaro tidak tinggal diam dan terus menyuarakan pemikirannya tentang klub. Lantas ketua kelas dan Shizuru mendukung aksi Kotaro mempertahankan klub. Begitu juga dengan Chihaya dan Kotori yang ikut mendukung aksi Kotaro tersebut. Melihat semangat para anggota, ketua klub juga ikut berpartisipasi mencari Inoue di hutan. Menurut Kotaro, kalau Inoue belum mati, karena tim SARS belum berhasil menemukan mayat si Eneng. Esok harinya, Kotaro dan kawan-kawan memulai ekspedisinya mengitari hutan. Mereka menemukan jejak kaki Inoue yang mulai mengering. Lalu Kotaro dan para Eneng terus mencari petunjuk di dalam hutan. Selang beberapa lama, ketua klub hendak pergi ke toilet, disusul oleh keempat Eneng lainnya. Sementara Kotaro duduk di batu menunggu para Eneng sambil melamun. Tanpa sadar hari mulai sore, Kotaro mulai panik dan mencari keberadaan rekannya. Akan tetapi, Kotaro dikejar anjing monster hingga ia kewalahan. Kotaro meriset ulang dirinya agar bisa melawan para anjing monster. Namun aksinya kedahuluan oleh para anjing. Hingga tangan Kotaro digigit anjing monster. Kotaro gerak cepat menggunakan skillnya memutus kepala anjing itu. Tanpa sadar, Kotaro mengeluarkan kekuatan cakar dari tangannya. Anjing monster lainnya pada ketakutan dan pergi. Tak lama kemudian, terdengar suara Lucia yang meneriakkan nama Shizuru. Ternyata, Lucia dan Shizuru sedang dikepung oleh monster buas. Kotaro menghampiri kedua Eneng dan ingin membantunya. Namun Lucia meminta Kotaro untuk segera menyelamatkan ketua klub dan Chihaya serta Kotori. Lantas Kotaro pergi mencari Kotori dan kawan-kawan di hutan. Tiba-tiba monster nongol hingga Kotaku kewalahan menghadapinya. Lalu Kagari muncul di TKP dan ia menyelamatkan Kotaro. Tetapi Kotaro amat takut melihat kehadiran Kagari. Kotori memeluk Kotaro dari belakang dan meminta Kagari agar meninggalkan mereka. Kotaro bertanya, apakah Kotori bisa melihat Kagari? Kotori hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Kotaro. Setibanya di tempat para Eneng, Kotaro melihat ketegangan yang berada di antara mereka. Lantas Kotaro heran dan bertanya, mengapa mereka berselisih tegang? Lucia dan Shizuru bertanya pada ketua, mengapa para monster tak menyerang mereka? Ketua klub menjawab secara asal hingga membuat Lucia kesal. Lantas Lucia mencurigai kalau ketua klub dan Chihaya berasal dari organisasi Gaia. Ketua klub baru menyadari kalau Lucia dan Shizuru adalah guardian. Maka mereka aslinya adalah musuh. Lucia dan Shizuru mengatakan kalau ketua klub orang yang telah mencelakai mereka. Mendengar hal itu, dengan santuinya ketua klub mengakuinya. Lalu Lucia menyerang ketua klub, namun dihentikan Sakuya yang tiba-tiba nongol. Sakuya menjelaskan kalau ketua klub dan Chihaya bukanlah orang yang menyerang Lucia. Namun Lucia tidak percaya dan mereka akan membalas perbuatan Gaia. Dengan sigap, Sakuya membawa pergi kedua Eneng dari TKP. Sedangkan Kotaro sudah tidak sadarkan diri lagi. Esok harinya ketika di sekolah, para Eneng tidak ada yang hadir di kelas. Lantas Kotaro mengcall mereka satu persatu. Namun tindakan Kotaro tidak mendapatkan respon. Bahkan Kotori ikut-ikutan untuk tidak masuk ke sekolah. Yoshino merasa aneh melihat Kotaro yang amat murung di kelas. Yoshino menanyakan keadaan Kotaro. Namun Kotaro mengatakan kalau ia baik-baik saja. Selanjutnya Kotaro semakin galau. Sebab berhari-hari keempat Eneng tidak hadir di sekolah. Lalu Yoshino bertanya mengenai keadaan Kotaro. Namun Kotaro tetap bungkam dan merahasiakan kegalauannya. Bu guru mengumumkan kalau Inoue telah ditemukan dan sedang dirawat di rumah sakit. Kotaro amat lega mengetahui hal tersebut. Kotaro berpikir mengenai konflik Gaia dan Guardian yang tidak memiliki ujung. Ketika Kotaro membuang sampah minuman ke tong sampah, ia teringat dengan Lucia. Lalu Shizuru nongol di sekolah dan mengatakan ia akan berpamitan dengan Kotaro.
Lucia juga menitip salam untuk Kotaro. Kedua anak meminta agar Kotaro menjalani kehidupan normalnya. Malam harinya, Kagari muncul di kamar Kotaro. Padahal Kotaro sedang latihan memotong menggunakan cakarnya. Kotaro mengambil beberapa buah dan sayur untuk berlatih memotong. Namun Kagari nongol dan membuat Kotaro takut. Nanda, Nezuto ga? Hitsuyou desu. Akan tetapi Kagari meminta agar Kotaro menolongnya. Sebab Kagari ingin mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Kotaro tidak menggubris ocehan Kagari dan pergi berlalu begitu saja. Berhari-hari Kagari menunggu jawaban Kotaro. Namun sang MC tetap menolaknya. Esok harinya ketika di sekolah, Kotaro melihat Yoshino dan Kagari sedang bertengkar. Yoshino merasa kalau Kagari siswi ilegal. Tidak terima senang mengejar Yoshino menggunakan pitanya, Yoshino pun terhempas jauh terkena serangan Kagari. Lantas Kotaro mulai panik dan membawa lari Kagari. Kotaro bertanya mengapa Kagari datang ke sekolah. Kagari menjawab kalau ia ingin mencari tahu jati dirinya. Melihat si Eneng galau, maka Kotaro akan membawanya keliling sekolah. Setelah itu Kotaro melihat Inoue di taman sekolah. Lalu Kotaro menghampirinya dan bertanya keadaan Inoue. Namun Inoue mengatakan kalau ia mengalami amnesia sejak selamat dari hutan. Inoue memberikan Kotaro sebuah memory card yang ditemuinya di hutan. Kemudian Kotaro dan Kagari memeriksa isi memory cardnya ketika berada di rumah. Berpindah pada perusahaan Martel, terlihat Akane membawa seseorang wanita tua bernama Sakima yang berada di kursi roda untuk rapat. Mereka mendiskusikan mengenai Kei alias Kagari yang sedang dicari-cari semua pihak. Setelah itu Akane pergi menjumpai gadis kecil bernama Shimako di dalam kamar. Chihaya juga berada di dalam ruangan itu. Lantas mereka membahas mengenai nasib Kotaro dan Kotori. Akane mengatakan kalau Kotaro sedang diawasi oleh dua kubu. Sementara Kotori sepertinya berkaitan dengan para monster. Beralih pada Shizuru dan Lucia. Mereka sedang membasmi para monster di TKP. Esaka dan Bu Guru juga ikut serta dalam menangkap monster. Sementara Kotaro sibuk melihat isi gambar yang berada di memory card. Tak lama kemudian, Kotori membalas pesan Kotaro dan ia mengatakan akan absen untuk sementara waktu. Selanjutnya Kotaro sedang diselidiki oleh beberapa kubu. Gil dan Pani dari Gaia diminta untuk mencari tahu kegiatan Kotaro selama di sekolah. Sementara Boy diutus dari pihak Guardian untuk menguntit Kotaro. Kagari mengajak Kotaro pergi ke kota untuk berkeliling melihat sesuatu yang lebih besar. Kagari mengatakan kalau sedari tadi mereka sedang diikuti oleh banyak orang. Maka Kotaro mengajak Kagari pergi menjauh dari pusat kota. Setibanya di lorong, Kotaro bertemu dengan Yoshino. Lantas Yoshino heran melihat Kotaro selalu menggandeng wanita yang berbeda setiap kali bertemu. Yoshino memberitahukan Kotaro jalur yang aman untuk melarikan diri. Lantas Boy dan Marmut ketinggalan jejak Kotaro. Begitu juga Perigil dan Pani terlambat mengikuti Kotaro. Yoshino menghentikan penguntitan yang dilakukan Boy dan ia menghadangnya. Kemudian Kotaro mengajak Kagari pergi. Namun si Endang malah kehabisan energi ketika di jalan. Sepertinya Kagari telah kecanduan kafein. Setelah itu Kotaro hendak membelikannya kopi dan ia malah bertemu Lucia. Lantas Lucia dan Kotaro curcol sebentar. Setelah itu Lucia mengatakan agar Kotaro menjalani hidup normalnya seperti biasa. Tiba-tiba Kotaro diserang oleh Mudou dan para anjingnya. Kotaro terkejut melihat Mudou yang nongol di kota. Namun Kagari menghentikan tingkah psycho Mudou dan melawan para anjingnya. Lantas Mudou heran siapa sebenarnya Kagari. Mudou amat kesal dan mengeluarkan jurus mematikannya. Kemudian muncullah Chibi menolong Kotaro. Chibi meminta Kotaro agar segera pergi meninggalkan TKP. Kotaro membawa si Eneng pergi meninggalkan kerumunan kota. Setibanya di rumah, Kotaro melihat kamarnya yang sangat berantakan.
Lalu Kotaro mencurigai pihak Gaia dan Guardian telah mengobrak-abrik kamarnya. Lantas Kotaro melihat keberadaan Gil dan panik. Kemudian Kotaro menginterogasi kedua bocah itu. Gil dan Pani pun berkata jujur kalau mereka diutus oleh Guardian. Tak lama kemudian Chibi muncul dari balkon dan Kotaro melihatnya. Setelah itu Kotaro mendapatkan telepon dari Kotori. Kotaro diminta membawa Kagari ke hutan bersama Chibi. Kotori akan menjelaskan secara rinci setelah mereka bertemu. Kotori mengatakan kalau sedari awal ia mengutus Chibi untuk mengikuti Kotaro. Kemudian Kotaro pergi menuju hutan bersama Kagari. Terdapat sebuah portal dan Kotori menarik Kotaro hingga masuk ke dalamnya. Kotaro amat terkejut melihat lingkungan Kotori selama ini. Kotaro bertanya-tanya siapa sebenarnya Kotori. Lantas Kotori menjelaskan kalau ia bukanlah dari organisasi Gaia dan Guardian. Kotori menjelaskan kalau dirinya adalah druid dan ia bertugas mengamankan kunci. Kotori menciptakan para monster dalam dimensi itu. Sebelumnya ketika Kotori mengalami kecelakaan 10 tahun yang lalu, ia bertemu dengan druid di sebuah pohon. Oleh karena itulah, Kotori diberikan tugas untuk menjaga kunci alias Kagari dari pihak lainnya. Kemudian Kotori mengajak Kotaro dan Kagari pergi ke tempat asal kunci dilahirkan. Setelah itu Kotaro melihat sebuah telaga yang berisikan air yang jernih. Kotaro hendak memegangnya namun dilarang oleh Kotori sebab tubuhnya akan meleleh. Tempat itu disebut Power Spot, inti dari bumi. Guardian dan Gaia sama-sama memperebutkan kunci bertujuan untuk melindungi bumi. Si Neng juga mengatakan kalau dengan air dari inti bumi membantunya untuk menciptakan para monster. Kotaro bertanya mengapa Kagari diciptakan dari Power Spot. Kotori tidak mengetahui alasannya. Yang pasti ia ditugaskan untuk melindungi Kagari. Lantas Kotori meminta maaf pada Kotaro karena telah melibatkannya. Kotaro menghentikan kepala Kotori, lalu mengatakan kalau mereka adalah sahabat karib. Kotaro teringat sekilas ketika ia mengajak Kotori berpacaran. Namun Kotori menolaknya dan pergi secara tiba-tiba. Setelah itu Kotaro dan Kagari pun kembali ke kamarnya. Di sisi lain, Akane dan Chihaya sedang membicarakan mengenai penyerangan pemburu dan juga monster. Kemungkinan tatanan dunia akan segera hancur jika sang monster datang menyerangnya. Selanjutnya, Sakuya bergabung dengan Kotaro dan Kotori untuk melindungi kunci. Sebab Akane meminta bantuan Sakuya untuk memantau keadaan Kotaro. Kotaro menyetujui gagasan Akane dan meminta Sakuya untuk mengajarinya ilmu bela diri. Setelah melayani para eneng, barulah Sakuya memiliki waktu untuk mengajari Kotaro. Mereka berlatih amat giat sehingga membuat Kagari kesepian. Namun Gil dan Pani menjelaskan kalau Kotaro berlatih amat keras demi melindungi Kagari. Melihat kerja keras Kotaro, si Eneng amat terharu. Lantas Kagari membuatkan Kotaro kopi ketika ia senggang. Setelah itu Kotaro memulai latihannya kembali. Selama berhari-hari, Kotaro berlatih di bawah pengawasan Sakuya. Tak lama Kotori mengatakan kalau mereka telah kehabisan bahan makanan. Oleh karena itulah, Kotori meminta Kotaro dan kawan-kawan untuk membelikan bahan ke kota. Namun Kotori berpesan agar mereka berhati-hati dari pengawasan Gaia dan Guardian. Setelah berbelanja, Kotaro melihat teman sekolahnya berjalan di acara festival. Kotaro auto bersembunyi menghindari teman sekolahnya. Semenjak Kotaro terlibat dengan Kagari, ia suka membolos dan banyak menghabiskan waktu di hutan. Kemudian Sakuya mengajak Kotaro dan Kagari menemui Kota di apartemennya. Setibanya di dalam ruangan, Kotaro melihat sosok ketua klub dan ia menyapanya. Lantas Akane mengatakan kalau ia bukanlah ketua klub lagi, melainkan seseorang pendeta martel dari Gaia. Ketika Akane menanyakan sesuatu hal kepada Kagari, dengan santunya Sinang menjawabnya tidak tahu. Lalu Kagari mengatakan kalau ia hanya mengetahui ketika Kotaro memberikannya kopi dan rasanya sangat enak. Maka Akane diminta untuk menjalani kehidupannya dengan santuy tanpa harus memikirkan beban yang berada di pundak. Setelah itu Akane pergi, namun dihentikan Kotaro. Sang MC hendak menagih janji sang ketua. Akan tetapi Kotaro hanya menggoda ketua saja, sebab ia tidak ingin melihat Akane berada dalam tekanan. Di lain sisi, Esaka mengumpulkan anggotanya dan mereka mendapatkan info kalau kunci telah muncul. Lalu mereka mendapatkan foto Kotori yang berada bersama kunci. Maka Shizuru meminta pada Esaka kalau ia akan menjalankan misi menuju tempat Kotori.
Namun Shizuru dan Lucia dikeluarkan dari ruangan rapat. Tanpa basa-basi, Shizuru memutuskan untuk pergi ke tempat Kotori dan menyelamatkannya. Lucia melarang Shizuru bertindak gegabah, sebab misi mereka adalah mengamankan kunci. Namun Shizuru tak mau mendengarnya dan memaksa pergi. Lantas Lucia mengatakan kalau ia akan menggantikan Shizuru memantau perkembangan Kotori. Di lain sisi, Akane meminta Chihaya untuk bergabung dengan Sakuya. Akane ingin Chihaya memilih jalan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada organisasi. Lalu Akane meminta Chihaya memberikan sepucuk surat kepada Kotaro. Ketika sampai di hutan, Chihaya harus berhati-hati agar tidak diikuti pasukan Gaia ataupun Guardian. Kembali ke hutan, Lucia melihat Mudo dan kawan-kawan yang sedang menyusup ke dimensi yang Kotori ciptakan. Awalnya Lucia hendak mengamankan kunci dan kepentingan organisasi. Namun Lucia teringat pesan Kotaro mengenai pertemanan. Maka Lucia memilih melindungi portal agar Mudo tak bisa menemukan Kagari. Setelah itu Lucia menyerang Mudo dan kawan-kawannya hingga KO. Namun Mudo berhasil bangkit dan menyerang si Eneng tanpa ampun. Kemudian Mudo menggunakan jurus monster api membakar arena hutan. Lucia terkena serangan Mudo dan ia berhasil bangkit. Namun si Saiko tak mau kalah. Dengan liciknya, Mudo menyerang Lucia menggunakan tongkat hingga ia jatuh tak berdaya. Selanjutnya, Chihaya tiba duluan di hutan dan ia mulai tersesat. Tanpa sadar, Chihaya melihat tubuh Lucia yang tergeletak di tanah. Lucia terluka amat parah dan Chihaya hendak menolongnya. Tak lama Kotaro dan Kotori muncul di hutan serta melihat keadaan para bestinya itu. Kotori membawa kedua Eneng masuk ke perlindungan portal yang diciptakannya. Lalu Kotori mencoba untuk mengobati luka Lucia yang lumayan parah. Sepertinya Lucia sedang mengalami pendarahan. Lantas Kotori mulai panik sebab ia tidak mampu menyembuhkannya. Kemudian Kagari berinisiatif untuk membantu Lucia menggunakan pitanya. Kotori sependapat dengan si Eneng dan mulai mengikat pita itu ke tubuh Lucia. Alhasil Lucia berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian Lucia sadarkan diri dan melihat para besti berkumpul di sana. Lucia baru mengetahui kekuatan kunci luar biasa hebatnya. Kagari bertanya siapa sebenarnya Lucia. Kemudian Lucia menjawab kalau ia adalah musuh mereka. Namun Kotaro dan kawan-kawan mengatakan kalau Lucia adalah teman klub ketika berada di sekolah. Lucia pun auto mewek mendengarkan pengakuan para besti. Selanjutnya Sakuya kembali setelah patroli di sekitar hutan. Sakuya merasa kalau tempat persembunyian mereka telah diketahui kedua organisasi. Setelah itu, Kotori sibuk membuat banyak monster untuk menjaga hutan tersebut. Kotaro melihat si Eneng dengan mudah menciptakan para monster. Namun ketika Kotaro meneteskan air inti bumi, monsternya malah letoy tak bernyawa. Di sisi lain, Akane bermimpi tentang masa lalu neneknya. Akane terkenang gambaran sang nenek bersama pujaan hatinya. Lantas Akane mendapatkan telepon kalau neneknya sedang kritis. Maka Akane bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Akane melihat neneknya yang sedang tertidur. Lalu Akane meninggalkan ruangan sang nenek. Mudo menyapa Akane dan menyinggung mengenai para bestinya yang berada di hutan. Akane menawarkan kekuatan pada Mudo dengan syarat ia tidak boleh membunuh kunci. Kemudian Mudo menyanggupinya. Ia mengatakan akan membunuh Kotaro dan kawan-kawan selain kunci. Akane tidak peduli dan membiarkan rencana Saiko si Mudo. Kembali ke hutan, Kotaro bertanya mengenai tujuan kedua organisasi. Chihaya menjelaskan kalau Guardian bertujuan menyelamatkan bumi dari peninggalan manusia. Sementara Gaia menyelamatkan bumi dengan cara mengorbankan manusia. Memiliki tujuan yang sama namun berbeda pemikiran di antara dua kubu.
Beralih pada markas Gaia, Mudo dan kedua rekannya bersiap-siap pergi menuju hutan. Sementara Esaka sedang memimpin rapat mengenai pasukan pengintai mereka yang telah menghilang dadakan. Esaka mengatakan titik koordinatnya pada anggota. Namun Shizuru menyadari kalau tempat itu adalah hutan. Beralih pada Akane, ia terlihat stres hidup di bawah bayang-bayang sang nenek. Tanpa sadar, Akane menginginkan pertumpahan darah antara pemburu dan manusia. Selanjutnya Mudo dan kawan-kawan telah tiba di hutan dan ia hendak membantai seluruh teman Akane kecuali Kunci. Kotaro tidak tinggal diam dan hendak melawan Mudo. Kotaro mengatakan kalau ia akan bersama Kagari seterusnya. Maka jika Mudo hendak menangkap Kagari, sang MC pun akan selalu melindunginya berkali-kali. Namun Mudo mengatakan akan membunuh Kotaro. Mudo tidak akan membantai sang Kunci sebab ia telah berjanji melindunginya. Lalu Kotaro dan Mudo bertarung di hutan. Mudo membakar hutan dengan kekuatan magisnya. Lantas Kotaro menggunakan cakar besi yang berada di tangannya. Semenjak Kotaro memiliki senjata andalan, maka ia akan semakin mudah untuk mengalahkan musuhnya. Akan tetapi, para pemburu tiba di TKP. Mereka mengincar Kagari. Tiba-tiba, Mudo berbalik arah mendukung Kotaro. Mudo meminta Kotaro untuk segera melindungi Kunci. Lalu Mudo mengatakan sesuatu hal pada Kotaro. Lantas Kotaro semakin yakin untuk melindungi Kagari. Terjadilah pertarungan sengit antara Mudo dan pemburu dari Guardian. Mudo berusaha menghambat para pemburu dengan sekuat tenaganya. Namun Mudo telah mencapai batasnya dan ia sudah melakukan kewajibannya sesuai janji. Setelah itu Kotaro membawa pergi Kagari ke tempat yang lebih aman. Kotaro mulai terluka dan ia tidak sanggup berjalan lebih jauh lagi. Kotaro bertanya sebenarnya siapa Kagari itu. Namun Kotaro pingsan sebelum mendapatkan jawaban. Shizuru menyelamatkan Kotaro dan Kagari dari hutan. Shizuru membawa para besti berlindung di kamp Gaia. Soalnya Kagari telah diincar oleh banyak orang. Di lain sisi, setelah mendengarkan lagu paduan suara, nenek dan Akane bersiap-siap untuk segera pergi ke kota. Seorang pria berusaha menghentikan tingkah si nenek. Namun pria itu tewas mengenaskan. Lalu nenek menggunakan suara paduan yang dinyanyikan biarawati untuk mengaktifkan kunci. Kotaro heran melihat perubahan Kagari yang semakin aneh saja. Kagari merasa kesakitan setelah mendengarkan suara itu. Sebuah pohon nongol di camp dan para monster berserakan di inti kota. Para warga panik melihat kemunculan sekumpulan para monster. Kotaro heran melihat insiden yang terjadi. Sementara sang nenek berharap kalau peradaban manusia akan segera hancur. Nenek akan membuatkan kenangan baru bagi bumi tanpa ada satupun manusia. Selanjutnya para pemburu bertarung melawan monster yang telah dipanggil oleh sang nenek. Akane menyadari hal itu dan ia hanya mengikuti perintah sang nenek tanpa bantahan. Kotaro sangat senang melihat Kagari berhasil selamat. Sementara Kotori amat lemas melihat insiden tersebut. Kotori hanya memeluk Chibi sambil mendengarkan ocehan Kotaro. Kemudian Kotaro memeluk Kagari yang telah normal kembali. Tak lama nongol Esaka di atas loteng. Esaka melihat sosok kunci dan ia akan segera merebutnya dari Kotaro. Namun Kotaro sudah mengira kalau Esaka adalah seorang pemburu monster. Terjadilah pertarungan antara Esaka dan Kotaro untuk memperebutkan Kagari. Esaka amat OP hingga melukai tubuh Kotaro. Lantas Shizuru muncul menggunakan sepeda motor miliknya. Shizuru menghadang Esaka dan menyelamatkan Kotaro. Shizuru membawa Esaka ke tempat yang lainnya untuk melanjutkan duel. Sementara Kotaro sudah tidak sadarkan diri lagi. Kotaro auto mewek melihat keadaan sang besti. Lalu Kotori menjelaskan kejadian ketika ia menjadi druid. Dahulu kala Kotori masih kecil, ia melihat Kotaro yang berada di hutan. Kotaro mati saat Kagari menyerangnya di hutan. Lantas Kotori meminta agar Kagari menyelamatkan Kotaro.
Sebagai gantinya, Kotori akan menjadi pelindung saat Kunci dalam bahaya. Melihat kondisi Kotaro yang kritis, maka Kagari memberikan pita merah untuk menyelamatkan Kotaro. Sekarang hal tersebut terulang kembali, namun Kagari dibantu oleh Gil dan Pani agar cedera Kotaro dapat disembuhkan. Setelah itu Kotaro kembali sadar dan ia melihat keberadaan Kagari dan Kotori di dekatnya. Lalu Kotaro mencari keberadaan Gil dan Pani. Dengan wajah sedih, Kotaro menjelaskan kalau kedua bocah pergi meninggalkan mereka. Kotaro tidak mengetahui kalau Gil dan Pani telah menolong nyawanya. Setelah itu suara nyanyian terdengar lagi. Alunan kiamat menuntun umat manusia menuju kehancuran. Kagari tidak bisa menahannya dan ia berakhir dalam belenggu pohon. Kotaro tak bisa membiarkan hal itu terjadi dan memilih bersama Kagari. Sementara Kotori bersama hewan peliharaannya menunggu kiamat mengambil nyawa mereka. Awalnya Kotaro diminta untuk membunuh Kagari agar kiamat segera berakhir. Namun Kotaro tidak mau melakukannya dan ia malah memilih berada di pelukan si Eneng dan pasrah saja menerima datangnya kiamat. Sementara Shizuru berhasil mengalahkan Esaka. Shizuru memilih keinginan untuk berkumpul kembali dengan orang tua dan adiknya. Sedangkan Lucia ingin menghilang bersama Shizuru dan mengakhiri hidup mereka. Kedua Eneng pun musnah menjadi debu. Kotori menghilang bersama hewan kesayangannya. Di lain sisi, Akane dan adiknya menghilang menjadi debu. Sang nenek dan asistennya telah meninggoy sebelum kiamat datang menjemput nyawa mereka. Kiamat menelan umat manusia dan dunia berhasil musnah seutuhnya. Lalu sang MC pergi meninggalkan dunia yang fana ini bersama dengan Kagari sang kunci dari kehancuran dunia. Alhasil, baik Guardian maupun Gaia musnah seketika di lahap fenomena kiamat yang menerjang. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. By the way, kita sedikit bahas ke kesimpulannya lah, biar tambah afdol. Rift merupakan anime yang cukup populer dan seru banget buat diikuti cuy. Cerita awal alias pembuka atau prolog pada anime ini aja terasa sangat menarik dan rapi, apalagi inti ceritanya. Dimana ceritanya tidak terburu-buru dan diatur dengan sangat rapi. Dengan alur cerita yang menarik yang memiliki kisah cinta yang ringan seperti ini, pastilah recommended banget buat ditonton. By the way, terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Sampailah kita di akhir pertemuan kali ini cuy. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.